Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematikanya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan belajar membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Kalau masalah clean dan luas ini Anda sudah pernah belajar dulu waktu di kelas 5, kelas 6 SD ya. Kita mengulang saja kalau ini ya sekilas. Untuk mencari keliling lingkaran yang lingkaran itu panjang sisi-sisinya, rumusnya adalah 2 kali V kali R, atau mencari keliling itu adalah V kali diameter, yang dimana V itu adalah bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Jadi kalau jari-jarinya kelipatan 7 menggunakan 22/7 ya. Terus luas lingkaran itu luas nih, luas yang diarsir. Kalau keliling itu panjang sisi-sisinya, kalau luas itu luas daerahnya. Ini luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat, atau juga kalau menggunakan diameter 1/4 kali V kali diameter kuadrat ya. Sama, V-nya menggunakan 22/7 atau 3,14. Sekarang busur ya, kita mencari panjang busur. Panjang busur itu panjang ini nih ya. Misalkan ada sebuah lingkaran, panjang A ke B nya ini itu namanya busur. Panjang sisi ini nih, garis lengkung A ke B itu namanya panjang busur. Bagaimana rumusnya mencari panjang busur ya? Nah, rumus mencari panjang busur A ke B itu adalah sudut pusat. Ini sudut pusat ini nih. Sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Jadi kalau busur itu cari dulu keliling lingkarannya. Di sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Itu kalau mencari panjang busur. Bagaimana dengan kalau mencari luas juring atau tembereng? Kalau mencari luas juring itu luas daerah ini nih, namanya luas juring. Ya, sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Ingat kalau busur itu mencari keliling lingkaran, ya. Kalau juring itu kita cari dulu luas lingkaran. Nah, bagaimana kalau mencari luas tembereng? Luas tembereng itu luas juring diambil luas segitiga. Gitu ya, mudah, nanti kita bahas. Nah, ini bisa dibaca Anda sekalian tentang sudut-sudutnya. Ini namanya sudut pusat, ini namanya sudut keliling. Kalau sudut pusat itu 2 kali lipat dari sudut keliling. Misalkan ini 80. Ini kan sudut pusatnya, misalkan sudut AOB 80 kan sudut pusat. Maka sudut ACB-nya, sudut kelilingnya adalah setengahnya dari sudut AOB. Kalau ini 80 berarti ini 40. Gitu aja ya. Ini bisa dibaca-baca nanti sekalian, mudah, ini sudah pernah dipelajarin. Ini garis singgung, rumus-rumus garis singgung juga udah pernah belajar kelas 8 ya. Kalian masih bisa, apa bedanya garis singgung persekutuan dalam dengan garis singgung persekutuan dalam? Nih dalam itu ke sini. Kalau luar ini ya, bedanya jari-jarinya saja. Jari-jarinya dikurang, kalau dalam itu jari-jarinya ditambah. Ya, sekarang kita akan belajar contoh untuk luas juring. Luas juring dulu. Kalau luas juring kita harus cari dulu luas lingkarannya. Nah, O ke A itu 21. O ke A itu namanya jari-jari. Jari-jarinya 21 cm. Maka kita cari dulu luas lingkarannya. Luas lingkaran itu V kali R kali R. Berarti 22/7 kali 21 kali 21. Nah, 21 bisa kan dibagi 7? Berapa? 3. Maka 22 kali 3 kali 21 luas lingkarannya. Berapa ditemukan luas lingkarannya berapa? 1386 luas lingkarannya ya. Nah, sekarang mencari luas juring. Ya gampang. Sudut pusatnya berapa nih? Sudut AOB-nya adalah 72. Berarti sudut pusatnya 72. Nah, sekian 72 per 360 kali luas lingkaran. Jadi sudut pusat ini nih, Anda sekalian, ini sudut pusat namanya. Sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran karena juring. Nah, berarti sudut pusatnya tadi berapa? 72. 72 per 360 dikali luas lingkarannya 1386. Ya, tinggal diperkecil Anda sekalian ya.
diperkecil sama-sama, misalkan dari berapa sini 72 ya per 360 sama-sama dibagi 72, sama-sama dibagi 72 dibagi 72 1, 360 dibagi 72 5, jadi 1/5 kali 1386. 1 kali 1386 dibagi 5 berapa isinya? 277,2 cm persegi. Mudah kan? Mudah ya. Tuh. Nah, sekarang contoh yang kedua, mencari luas tembereng. Mencari luas tembereng, ingat cari dulu luas juringnya, nanti cari luas segitiganya gitu ya. Nah, sekarang cari dulu luas luas lingkarannya. Anak sekalian, ini jari-jarinya berapa sekalian? Jari-jarinya 10. Yuk kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran V kali R kali R. 3,14 kali 10 kali 10. Berarti hasilnya sama dengan ya. Berarti 3,14 sama dengan, boleh di sini atau di bawah ya. Berarti 3,14 10 kali 10 kali 100. Hasilnya 314,00, dihilangkan ya, dihilangkan, jadi 314 cm persegi, 0,00 nolnya dihapus, 0,00 nolnya dihapus ya. Nah, sekarang cari luas juring ini Anda sekalian, luas juring AOB nih. Nah, luas juring AOB, sudut apa Anda sekalian? Sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Nah, tadi sudut pusatnya ini siku-siku, Anda sekalian lihat nih, sudutnya siku-siku nih. Kalau sudutnya siku-siku berarti 90. Berarti sudut pusatnya adalah 90 derajat ya. Berarti sudut pusatnya 90 derajat, berarti 90 per 360 kali 314. 314. Nah, ini karena luas lingkarnya 314. Nah, sama-sama dibagi 90 Anda sekalian. Sama-sama dibagi 90. 90 dibagi 90 1, 360 dibagi 94. Jadi 1/4 kali 314. Berapa hasilnya? 78,5 cm persegi. Nah, sekarang luas segitiga. Bagaimana rumus luas segitiga? Luas segitiga itu alas kali tinggi. Alas kali tinggi dibagi 2. Berapa alasnya? 10. Berapa tingginya? 10. 10 kali 10 100 dibagi 2, 50 cm persegi ya. Berarti luas segitiganya dari mana sih? Kan tadi anak sekalian luas segitiganya itu ini nih 10-nya nih. Luas segitiga anak sekalian nih. Luas segitiga nih. Nah. Berarti ini alas. Berarti ini tinggi. Alas dan tingginya sama-sama jari-jari kan? Berarti alasnya 10, tingginya pun sama 10. Ya. Berarti 10 kali 10 dibagi 2 berapa? 50. Nah, ini kan luas juring tadi berapa? 78,5. Nih luas juring 78,5 nih semuanya nih. Ya, terus luas segitiganya yang ini 50. Berarti luas temberengnya tinggal 78,5 aja dikurangin 50. Berapa hasilnya? Ya, 28,5. Jadi luas tembereng ini adalah 28,5 cm persegi. Mudah kan? Terakhir ini contoh tentang busur ya, yaitu tentang sudut pusat dan lain-lainnya nanti kita bahas di kemudian hari ya, tentang sudut pusat, sudut keliling ya. Terus garis lingkup persekutuan dalam dan luar nanti kita bahas. Sekarang kita akan mencari busurnya dulu. Kalian sekalian, busur, perhatikan gambar. Nah, untuk busur anak sekalian tadi kita harus cari dulu keliling lingkarannya. Nah, panjang O ke R itu 21. O ke R itu namanya jari-jari. Berarti kalau jari-jarinya 21 ya, berarti diameternya tinggal dikalikan 2. 21 kalikan 2 berapa? 42 Anda sekalian. Berarti diameternya 42. Ya. Bagaimana rumus mencari keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu rumusnya V kali diameter. Berarti karena 42-nya itu kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 22/7. Ya. 22/7, 22 dibagi 7, 6 ya.
Berarti 22 kali 6 132 cm persegi. Paham anak sekalian? Ya, 42 dibagi 7 6 kan? Berarti 22 kali 6 132 cm persegi. Itu namanya keliling lingkarannya. Nah, sekarang mencari panjang busurnya. Ya gampang, sudut pusatnya. Sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Jadi kelilingnya berapa? 132 berarti 120. Ya, 120 per 360 dikali 132. Kecilin Anda sekalian. Dikecilin sama-sama. Nih, nolnya coret. 12 dan 36 sama-sama dibagi 12 berapa? 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Berarti 1 per 3 dikali 132. Ya, tinggal dibagi aja. 132 dibagi 3 berapa? 44 cm persegi. Mudah kan? Mudah. Jadi ingat kesimpulannya ya. Untuk mencari busur itu sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Sedangkan kalau busur luas lingkaran. Sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Nah, bagaimana kalau mencari tembereng? Kalau mencari tembereng, cari dulu luas juring, terus cari luas segitiga. Nanti sekalian ingat luas segitiga ini. Alasnya ini tingginya, tapi kalau gambarnya bukan segitiga apa? Bukan segitiga siku-siku, biasanya alasnya ini alasnya. Kalau bukan segitiga ini tingginya biasanya gitu ya. Kalau bukan segitiga siku-siku. Tapi kalau segitiga siku-siku maka ini alas sama tingginya sama. Ya, karena sama-sama jari-jari. Itu anak sekalian ya, paham ya? Mudah-mudahan kalian semua memahaminya ya. Untuk kelas 9 ya, sebentar lagi kalian menghadapi ujian akhir ya. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.